Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi dikabarkan tiba di Taiwan tanggal 2 malam dan akan menginap selama 1 malam. Ia diagendakan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen tanggal 3 pagi. PM Su Tseng-chang menyatakan turut menghormati agenda kunjungan ini. Kementerian Luar Negeri juga tidak memberikan komentar. Saat ini aparat kepolisian telah disiagakan di sekitar Bandara Songsan, Taipei. Pihak Gedung Putih menyatakan sikap terhadap kebijakan satu Tiongkok tidak berubah, juga menyatakan bahwa Ketua DPR berhak mengunjungi Taiwan dan tidak akan terintimidasi oleh ancaman Tiongkok. The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before without incident. Bila Pelosi mengunjungi Taiwan, ia akan menjadi Ketua DPR pertama yang berkunjung ke Taiwan setelah Newt Gingrich pada tahun 1997. Pentagon saat ini sedang memantau gerak-gerik tentara pembebasan rakyat di setiap wilayah. Are the people of Taiwan at risk if Speaker Pelosi makes this visit, and is she at risk if she makes this visit? As for the potential risks, I think that is a better question put to the PRC and to the PLA Army and Navy and the Air Force. Tiongkok mengeluarkan peringatan terhadap kunjungan Pelosi ke Taiwan dan menyatakan tentara pembebasan rakyat tidak akan tinggal diam. 如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的反制措施。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。 Disampaikan oleh media think tank Tiongkok setelah kapal induk Reagan Amerika meninggalkan Laut Tiongkok Selatan, kapal itu menuju ke utara. Dilihat dari penempatan posisinya, Pelosi mungkin memang datang ke Taiwan secara langsung. Kunjungan Pelosi ke Taiwan memicu ketegangan di Selat Taiwan. Pada pagi hari tanggal 2, bunyi ledakan terdengar di kawasan militer Provinsi Fujian. Selain mengumumkan latihan militer di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Kuning, sejumlah pesawat militer Tiongkok juga mendekati garis tengah selat. Zona tempur di kawasan timur pertama kali meluncurkan film mencekam dengan judul Mengubur Semua Musuh Yang Masuk. Semua ini ditujukan ke Taiwan dengan makna yang kuat. Tentara Tiongkok telah melakukan latihan militer berturut-turut dengan peluru asli di Laut Tiongkok Selatan, Laut Bohai, dan Laut Kuning. Pakar militer menganalisis Tiongkok menunjukkan intensitas militer kuat dengan memperingatkan Taiwan dan Amerika Serikat untuk tidak melakukan interaksi politik dan militer lebih lanjut. 目前似乎没有出现武力犯台之前必须要有的大规模的部队集结、前推、物资、人力动员的这种情形。比较该担心的是做好准备，但是呢，要担心意外事件的发生。 Kapal induk Reagan Amerika telah memasuki Laut Tiongkok Selatan. Pihak luar menafsirkan pesawat pelindung Pelosi dan tentara nasional telah bersiaga penuh. Pangkalan Angkatan Udara Taitung Zhihang belum lama ini berada pada posisi siaga tempur penuh. Selain memperbesar cakupan latihan militer, kantor imigrasi Tiongkok tanggal 1 tengah malam mengumumkan larangan impor produk makanan dari ratusan perusahaan Taiwan lewat situsnya. Taiwan melaporkan 23.302 kasus lokal dan 31 kasus meninggal pada 2 Agustus. Dalam rangka memperlancar arus transportasi di area ketibaan, CCC mengumumkan sarana bus pandemi gratis di Bandara Taoyuan per 1 Agustus yang akan mengantar para penumpang ke 9 kota dan kabupaten termasuk Taipei dan kota New Taipei. 每天我们一个尖峰时段，大概上午7点到8点，还有下午4点半到8点半，固定每个小时来发车。 Kasus BA5 lokal dialami oleh warga usia 30-an tahun di wilayah utara dan tidak memiliki sejarah perjalanan ke luar negeri akhir-akhir ini. Salah satu karyawan perusahaan kapal ditemukan menderita varian BA2 yang tidak memiliki hubungan dengan kasus BA5 klaster keluarga sebelumnya, sehingga kasus ini dinyatakan berakhir. Namun dari hasil urutan gen ditemukan adanya satu kasus baru Omikron subvarian BA275 dari Thailand. Tainan diguyur hujan tanggal 2 pagi akibat pengaruh tekanan rendah. Genangan air di sebagian distrik Anping telah mencapai trotoar. Hujan deras turun seketika menyebabkan pengemudi terperangkap di dalam terowongan. CWB mengeluarkan peringatan hujan deras bagi warga di kota New Taipei, Taoyuan, dan Tainan. Seluruh wilayah Taiwan akan mendapat curah hujan deras singkat selama 2 hari mendatang akibat pengaruh tekanan rendah. Wilayah pesisir pantai Keelung, kawasan timur laut, selatan, dan Penghu perlu waspada angin kencang berkala mulai Rabu esok. Cuaca baru beralih stabil mulai hari Jumat. Taifun ke-7 berpeluang terbentuk di kawasan perairan selatan pada akhir pekan. Saat ini diperkirakan tidak berpengaruh terhadap Taiwan. Bulan Agustus merupakan musim taifun. Warga diimbau memerhatikan informasi perakiran cuaca untuk mengantisipasi terjadinya bencana.